teman-teman, pernahkah kalian merasakan guncangan seperti di video ini? Atau mungkin di sekitar kalian ada orang-orang yang menebang pohon sembarangan? Kalau iya, itu artinya lingkungan kita sedang mengalami kerusakan. Wah, kok bisa ya? Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Nah, fenomena yang kalian amati tadi termasuk kerusakan atau permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan adalah berbagai tantangan dan masalah yang terjadi di bumi dan alam sekitarnya. Apakah kalian tahu siapa yang menyebabkan permasalahan ini? Yaps, betul sekali. Permasalahan lingkungan terjadi karena dua faktor utama. Yang pertama, faktor alam teman-teman, yaitu kejadian yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, badai yang sangat kencang, dan tanah longsor. Kemudian ada faktor sosial, yaitu permasalahan yang terjadi akibat perbuatan manusia. Misalnya seperti penebangan pohon secara liar, pencemaran udara akibat asap kendaraan dan pabrik, serta membuang sampah sembarangan. Pertama, gempa bumi. Gempa terjadi karena pergerakan lempeng bumi di dalam tanah. Guncangannya bisa merusak bangunan, jalan, dan bahkan bisa menyebabkan tsunami. Kedua, letusan gunung berapi. Saat gunung meletus, lava panas, abu, dan gas beracun keluar, sehingga bisa merusak lingkungan dan membahayakan manusia serta hewan di sekitarnya. Ketiga, badai yang sangat kencang. Badai bisa membawa angin kuat dan hujan deras yang menyebabkan banjir, pohon tumbang, bahkan bisa merobohkan rumah dan bangunan. Keempat, tanah longsor. Hujan deras bisa membuat tanah menjadi lembek dan longsor, menimpa rumah serta jalan di daerah yang berbukit atau pegunungan. Keempat kejadian ini terjadi secara alami dan merusak lingkungan. Maka, keempat kejadian tersebut merupakan kejadian yang terjadi secara alami. Itu artinya tanpa perbuatan manusia. Maka keempat kejadian tersebut disebut dengan permasalahan lingkungan akibat faktor alam. Faktor yang kedua ada faktor sosial. Yang pertama, penebangan pohon secara liar. Padahal, pohon berfungsi untuk menahan tanah agar tidak mudah longsor. Tapi kalau pohon ditebang sembarangan, tanah akan menjadi gundul dan mudah terkikis saat hujan deras. Lalu akibatnya, tanah akan longsor. Kedua, membuang sampah sembarangan. Sampah yang menumpuk di sungai atau selokan bisa menyumbat aliran air. Saat hujan deras turun, air tidak bisa mengalir dengan baik dan akhirnya meluap. Inilah yang akan menyebabkan bencana banjir. Ketiga, pencemaran udara dari asap kendaraan dan pabrik. Asap ini mengandung zat berbahaya yang membuat udara menjadi kotor dan sulit bernapas. Kalau udara tercemar, tentu akan bisa menimbulkan banyak penyakit. Semua kejadian ini termasuk perbuatan manusia, maka disebut permasalahan lingkungan akibat faktor sosial. Tapi tenang teman-teman, masalah yang disebabkan karena faktor sosial bisa dicegah kalau kita mau berubah. Beberapa fenomena permasalahan lingkungan yang sudah kita pelajari tadi juga bisa berdampak pada ekonomi loh teman-teman. Saat banjir terjadi, banyak rumah terendam air, perabotan rumah tangga rusak, dan bahkan ada yang roboh. Selain rumah, kendaraan seperti mobil, motor juga ikut terendam dan rusak. Kalau sudah begini, pemiliknya harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk memperbaiki semuanya. Bukan hanya banjir, badai yang sangat kencang juga bisa menyebabkan kerusakan besar. Banyak rumah yang hancur, tiang listrik tumbang, dan jalan-jalan rusak. Dan akhirnya, orang-orang membutuhkan biaya yang sangat besar untuk memperbaiki rumah dan kendaraan mereka.
tidak hanya berdampak di ekonomi saja, tapi juga bisa berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari, perusakan lingkungan juga bisa membuat bencana. Misalnya, penebangan hutan sembarangan membuat tanah kehilangan akar yang menahannya. Dan saat hujan deras turun, akibatnya tanah bisa longsor dan menimbun rumah-rumah yang ada di bawahnya. Dampak terhadap kesehatan. Permasalahan lingkungan juga bisa mengganggu kesehatan, terutama karena pencemaran udara. Asap dari kendaraan seperti mobil, motor, itu mengandung zat yang sangat berbahaya. Kalau udara terus-terusan kotor seperti ini, apa dampaknya? Tentu banyak orang bisa terkena batuk, sesak napas, bahkan bisa menyebabkan penyakit paru-paru. Selain kendaraan, asap juga bisa berasal dari pabrik. Asap dari pabrik juga dapat mencemari udara. Orang-orang harus memakai masker setiap harinya agar tidak menghirup udara kotor yang bisa menyebabkan penyakit. Apakah kalian tahu, teman-teman? Pabrik tidak hanya menyebabkan pencemaran udara, namun pabrik juga bisa mencemari air dengan membuang limbahnya ke sungai. Apakah kalian tahu apa saja dampaknya? Tentu, dampak limbah ini bisa membunuh ikan dan habitat yang ada di dalam air. Kalau kita minum atau menggunakan air yang kotor, sangat berbahaya, teman-teman. Ini bisa menyebabkan terkena penyakit. Orang-orang yang mengonsumsi air yang tercemar bisa terkena diare, muntah, sakit perut, dan gangguan pencernaan lainnya. Dan kalau sudah parah, mereka harus dirawat di rumah sakit. Makanya, menjaga lingkungan itu penting. Kalau udara bersih dan air sehat, tubuh kita juga akan menjadi sehat. Agar permasalahan lingkungan tidak semakin berdampak buruk bagi kita semua, kita bisa mencegahnya dengan menjaga alam dan melakukan hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, menggunakan air dengan bijak. Air adalah sumber kehidupan, jadi kita harus menggunakannya seperlunya saja. Misalnya, menyiram tanaman secukupnya dan menutup keran setelah digunakan agar air tidak terbuang sia-sia. Kedua, menanam pohon. Pohon memiliki banyak manfaat loh. Apakah kalian tahu? Pohon itu ibarat paru-paru bumi. Mereka menyerap udara kotor dan menggantinya dengan udara segar yang kita hirup setiap harinya. Bukan hanya itu, akar pohon juga menahan tanah agar tidak mudah longsor dan membantu menyerap air hujan supaya tidak terjadi banjir. Yuk mulai dari sekarang kita bisa menanam pohon di halaman rumah. Pohon kecil hari ini akan menjadi pelindung besar di masa depan. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang di sungai bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan bencana banjir. Makanya, kita harus membuang sampah ke tempat pembuangan akhir agar bisa diolah kembali. Keempat, mengurangi penggunaan plastik. Tahukah kalian, plastik yang kita buang bisa mencemari lingkungan selama ratusan tahun karena plastik sulit terurai. Makanya, kita bisa memulai dengan mengurangi penggunaan plastik dengan cara sangat sederhana. Seperti menggunakan tas kain saat berbelanja, membawa tumbler sendiri yang bisa dipakai berulang kali. Dengan mengurangi plastik, kita bisa membantu menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk semua makhluk hidup. Ayo teman-teman, kita mulai dari hal-hal yang kecil agar bumi kita menjadi tempat yang lebih baik.